Menteri Agama ini toleransinya terlalu jauh. Dia sampai-sampai yang ketika MUI membuat keputusan tentang Syiah, tentang Ahmadiyah, bahkan yang justru tidak pernah dikenal itu, sekte apa itu, Bahai, nggak dikenal di Indonesia, tiba-tiba diklaim, diakui, gitu, diakui. Dan ini itu dikaitkan dengan tadi yang dikatakan buistu bil hanafiyati samhah. Dia pakai dalil itu. Ada toleransi, ada pengakuan gitu. Padahal itu menyangkut soal-soal akidah yang ulama di Indonesia. Kita punya majelis ulama. Ini harus dijaga majelis ulama ini. Ya, saya baru selesai membaca satu buku ketika seorang ulama Saudi berkunjung ke Maroko, terjadi dialog tentang Wahabi. Ternyata oleh ulama Saudi dijelaskan bahwa selama ini memang orang-orang Syiah, jadi pemahaman Syiah ini, orang-orang Syiah itu dia kan punya prinsip takyah. Takyah itu apa artinya? Pura-pura ikut keyakinan yang berlaku di satu kawasan. Ya. Kalau di sini banyak Sunni, dia seolah Sunni, gitu. Tapi dia selalu merongrong. Itu dalam pertemuan ilmiah, Masya Allah, mengagumkan sekali. Ternyata selama ini ada kesalahpahaman tentang Wahabi yang dialamatkan seolah Saudi, padahal Wahabi itu ada di Afrika. Itu diungkap ya dalam satu dialog yang dibukukan, dan itu menarik sekali. Saya berpikir majelis ulama itu harus meningkatkan kualitasnya dalam bentuk dialog-dialog yang berkualitas tentang akidah ini. Nah, jadi di Indonesia ini kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang memang kalau dalam bahasa umum itu kebablasan. Ya. Maka kita menyaksikan bagaimana bisa, ini benar apa enggak ini? Saya juga nggak tahu ini, bahwa Said Agil Siraj ceramah di gereja, ya kan? Kemudian siapa lagi tuh tokoh-tokohnya? Dulu ada kayaknya juga tuh yang seolah-olah dia pasturnya gitu, dia bela-bela gitu. Lalu belakangan juga malah menterinya ya, malah menterinya ini. Iya, bahkan ketua NU yang sekarang pun nggak begitu beda, gitu. Sama. Saya nggak paham nih. Saya dalam WA dengan teman-teman, ini bagaimana ya kalangan ulama-ulama NU yang di pesantren-pesantren itu, apakah mereka tidak bereaksi? Tapi sebetulnya mereka banyak yang bereaksi, terutama Jawa Timur. Jawa Timur tuh bersikap bagaimana NU hari ini sudah berubah, ya. Justru tidak lagi NU seperti yang digariskan oleh Hasyim Asy'ari. Nah, dari sini kita melihat bahwa penyebab gunjang-ganjing akidah itu kan dari mereka ini. Terus kalau dalam pengajian mereka habis tuh yang namanya Muhammadiyah, yang namanya Persis, yang namanya apa itu, yang anggotanya orang-orang Arab itu, bukan, namanya, saya dulu jadi pengurusnya tuh waktu, karena saya dianggap orang Arab gitu, itu Al-Yusat itu habis dimaki-maki itu, jadi saling memaki. Sementara sebetulnya Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad nggak lagi mengangkat. Dulu kan cuma yang di blow up itu masalah tahlilan, masalah nujubulan, masalah haul. Ya, sekarang itu nggak lagi. Kalangan Muhammadiyah nggak pernah menyinggung. Tapi mereka menghidup-hidupkan itu gitu. Sehingga terus terjadi ketegangan. Nah, ini yang kita sesalkan. Itu satu. Jadi dari masalah yang lama dimunculkan lagi. Saya pikir memang ada upaya-upaya membenturkan antara sesama umat Islam. Yang kedua, memang pemikiran-pemikiran liberal. Nah, pemikiran liberal ini ya yang membuat tadi yang saya sebut sebagai kebablasan gitu. Itu kayak tadi Jalur Rahmat itu liberal kan.
Dia bilang Islam itu bukan cuma orang Islam. Semua orang yang berserah diri itu namanya Islam. Karena arti Islam itu berserah diri kepada Tuhan. Semua agama bertuhan. Karena semua agama bertuhan, dia Muslim. Gitu. Padahal kalau bicara agama, ada sisi akidahnya, ada sisi syariahnya, ya, ada sisi akhlaknya. Coba dipakai standar untuk menilai masing-masing agama dengan standar akidahnya, akidah, syariah, dan akhlak. Apakah sama? Kita akan menemukan ketidaksamaan yang banyak sekali. Terutama soal akidah saja sudah jelas. Soal syariah saja sudah jelas. Gitu. Tapi oleh kalangan liberal ini sengaja itu dibuat begitu rupa, seolah-olah bahwa ada toleransi. Tapi di Indonesia kan toleransinya berlebihan. Mauludan di gereja misalnya gitu ya. Apa kurang tempat kita gitu. Pindah ke gereja, kemudian Natalan kita support lagi. Ada juga yang misalnya kita kenal Cak Nun ya. Cak Nun juga yang termasuk yang ada lurusnya, ada juga ya liberalnya dia. Seperti ulama telah memutuskan haram misalnya mengucapkan selamat Natal. Tapi saya baca di YouTube ya, nonton di YouTube ya. Itu kata Cak Nun, apakah kalau kita mengucapkan selamat Natal, terus kita berubah gitu, menjadi Nasrani? Pasti tidak gitu ya. Nah ini memang debatable artinya. Tapi majelis ulama sudah memutuskan itu gitu, bahwa apabila kita mengucapkan itu, kita mengakui. Tapi ya Pak Quresyap bilang nggak membatalkan akidah kita. Gitu. Nah di sini kita lihat terjadi perbedaan antara tokoh. Tapi majelis ulama yang menjadi rujukan umat itu dengan tegas, dengan berbagai dalil begitu. Saya kira seperti siapa Pak Jarkasih yang dari Gontor itu ya, Profesor Jarkasih itu, dia dengan tegas mengatakan makna toleransi itu kalau dikembalikan ke Quran adalah mereka bebas menjalankan agamanya, kita juga bebas menjalankan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Nah, persoalannya tadi yang Ustaz Bilal bilang, ini berasal dari kalangan kita sendiri. Jadi, kerancuan itu bukan dari mereka. Mereka udah sengaja memang mengajak kita pindah. Tapi kita yang sengaja mengacaukan lagi di dalam. Gitu. Saya mohon maaf ini. Tidak semua orang NU yang melakukan itu. Karena kata, ini ceramah NU oleh siapa yang dulu berseberangan dengan Gus Dur itu, Kiai Haji Samsul Arifin yang Madura. Dia mengatakan begini, rekaman. Yang membuat NU ini rusak, itu bukan ulama, dia bilang, bukan kiai-kiai, tapi pengurus organisasi. Gitu. Itu pernyataan Kiai Haji Samsul Arifin. Dulu dia mufarik dengan Gus Dur. Karena dia tidak sesuai pemikirannya dengan pemikiran Gus Dur. Dia mengatakan yang membuat rusak organisasi ulama ini, itu bukan ulama-ulama, dia bilang. Ulama-ulama itu punya pendirian yang tegas. Dan saya meyakini kebenaran ucapan tokoh NU ini. Ya. Jadi yang membuat rusak itu pengurusnya, katanya. Ya, sekarang kita menemukan fakta itu. Bahwa yang membuat pernyataan-pernyataan yang nyeleneh itu mereka sendiri kan. Bayangkan bagaimana bisa seorang Agil Sirat yang doktornya bidang akidah mengatakan bahwa tidak pernah Tuhan menyatakan dirinya dalam Quran. Pernah kan? Di situ ada videonya yang viral itu. Mari tunjukkan pada saya bahwa Tuhan mengatakan ini aku Tuhan, ini aku Allah. Padahal begitu banyak ayat, tapi bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu? Nah ini problem-problem yang datang dari kita sendiri memang. Oleh karena itu, saya pikir ini para ulama yang memang punya otoritas untuk menegur, ya, terutama yang sendiri tuh, karena memang lebih banyak itu, ya kekacauannya dari sana. Tapi kata kayak Samsul Arifin tuh, ya pengurus ini bukan ulama-ulama di pesantren loh, gitu. Tapi ini ulama yang ngurusin organisasi NU ini, gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa keluar nih dari dilema besar di Indonesia ini.
Ditambah lagi tadi yang kajian-kajian kita sebelumnya ada orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik ini ya. Dia mengaku Islam tapi kerjanya merusak. Jadi masuk mana nih orang-orang ini nih? Jadi saya khawatir justru mereka adalah para hipokrit itu. Karena punya kepentingan ya. Jadi banyak pengamat mengatakan bahwa NU itu kemarin terlalu banyak dibawa ke politik. Sehingga pengurusnya bisa jadi komisaris, bisa jadi direktur BUMN gitu kan. Ya, jadi itu terang-terangan tuh oleh pengurus yang baru mau kembali ke hitoh katanya gitu. Nah ini kita juga bingung lagi nih. Jadi kemarin NU terlalu banyak masuk ke politik, gitu. Sehingga mereka punya jabatan macam-macam. Ya, Said Agri Sirat jadi apa itu? Komisaris di PT KAI ya, PT KAI. Iya. Nah, gimana tuh orang biasa baca kitab gitu suruh ngurusin kereta gitu kan? Nah itu oleh pengurus yang baru katanya kita mau kembali. NU jangan berpolitik. Tapi faktanya memang kepentingan duniawiah tadi gitu. Menyedihkan. Itu dia orang Muhammadiyah itu berkarya. Betul, betul berkarya. Kan nggak pernah kita di Muhammadiyah itu ada melempar konflik, melempar isu yang memecah umat. Nggak pernah deh, nggak pernah. Persis juga begitu. Kalau terjadi perbedaan dalam kajian khusus, saya selalu ngaji tuh antara teman-teman di Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad itu. Itu kalau ada terjadi perbedaan di kajian fikih, ya di antar kita, tapi itu di blow up di luar gitu. Jadi bahwa memang ada perbedaan ya sudah, karena memang ini masuk furu'iyah, maka dia tidak perlu diperbesar. Karena furu'iyah itu memang sesuai mazhab itu akan muncul perbedaan gitu. Tapi kan mazhab-mazhab ini sudah diakui sebagai salafiyun, orang yang mengikuti kaum salaf pada masa sahabat ya. Kemudian tabiin, dia mengikuti langkah mereka. Bahwa ada perbedaan terhadap penafsiran terhadap ayat, terhadap hadis gitu. Itu hal yang wajar, kemudian tapi tidak memecah umat. Gitu.